Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang Ustaz cintai semuanya santri-santri yang alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ceria. Mudah-mudahan kalian semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita panjatkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Nabi kita. Kita nanti di akhirat akan bersama dengan Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya bisa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa merasakan bulan ini adalah bulan yang istimewa, ya, bulan di mana lahirnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah masuk di bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan yang ketiga dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Hafal kan? Itu kan ininya, bulan-bulannya sama-sama ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Kalau nasionalnya atau masehinya kita masuk di bulan Oktober 2020. Nah, di bulan Rabiul Awal ini Nabi kita dilahirkan. Itu tepatnya tanggal berapa? Ya, kemarin Ustadz sudah pernah menyampaikan tanggal berapa Nabi kita dilahirkan. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kalau masehinya 571 Masehi, 571 Masehi, disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu, ya, pada masa itu terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Abrahah bersama seluruh bala tentaranya, yaitu tentara bergajah, menyerang apa? Menyerang Ka'bah.
Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah tidak bisa hancur, tidak bisa dimusnahkan. Ya, Allah mengirim rombongan burung, namanya burung Ababil, yang membawa batu kerikil dari neraka, sehingga kepanasan mereka mati kepanasan. Ya, itu atas kekuasaan Allah, diabadikan di dalam surat Al-Fil. Ya, Nabi kita dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, bulan Rabiul Awal ini biasanya umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdlatul Ulama, memperingatinya yaitu dengan peringatan Maulid Nabi. Maulid orang Jawanya nyebutnya dengan Muludan. Muludan berarti artinya adalah lahir. Ya, Maulid Nabi berarti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diadakan acara tausiah, ya ada ceramah agama. Cuma dalam kondisi pandemi ini, ya kita merayakannya tidak harus besar-besar, tidak harus ramai. Ya, merayakannya cukup di beberapa tempat, beberapa majelis, di musola atau di tempat tertentu yang jangkauan manusianya atau orangnya tidak banyak. Nah, bulan Maulid ini sebagai sarana kita untuk mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian cinta semuanya kepada Nabi kita? Benar cinta? Cinta lahir dan batin? Cintanya tidak hanya sebatas di bibir saja? Benar, cinta sampai mati? Kangen dengan Nabi? Ingin bertemu dengan Nabi? Ya, Ustadz mau ngetes kalau kalian cinta kepada Nabi. Ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Siapa? Abdullah. Yang jawab tadi pertama sedikit, ini banyak, berarti hanya cinta palsu berarti Abdullah. Ibunya namanya siapa ibunya? Ibunya namanya Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Kemudian kakeknya, siapa nama kakeknya? Siapa namanya? Abu? Ternyata Anda salah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib. Abdul Muthalib. Itulah kakeknya, sang penjaga Ka'bah yang tadi mau diserang oleh tentara Abraha. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah agar Ka'bahnya dijaga oleh Allah. Pamannya siapa? Pamannya Nabi yang banyak berjuang membela Nabi, bahkan mengasuh Nabi ketika kecil, bahkan ya mengembalakan kambing ketika Rasulullah masih kecil. Siapa itu yang mengasuhnya? Pamannya Nabi. Nah kan, cintanya kan, nah, katanya tadi ngakunya cinta katanya, tapi tentang Nabi banyak yang tidak tahu. Apa? Nabi Ibrahim. Pamannya Nabi namanya Nabi Ibrahim. Ya bukanlah. Siapa? Abi Thalib atau Abu Thalib. Nah, itu nama pamannya yang banyak berjasa berjuang membela Nabi dari gangguan orang-orang kafir. Ya, nama kakeknya sudah, nama pamannya sudah. Kemudian nama orang yang sudah menyusui Rasulullah ketika kecil, siapa namanya? Siapa namanya? Kan Rasulullah itu pernah dititipkan untuk disusui, jadi bukan ibunya yang menyusui. Itu tradisi orang Arab. Siapa namanya? Siapa? Aisyah. Bukanlah. Aisyah itu nama istrinya. Siapa namanya? Namanya Halimatus
Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu susu Rasulullah. Kemudian ada lagi satu lagi namanya Suwaibatul Islamiyah atau Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian sahabat Nabi itu ada 4 disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Perhatikan, Khulafaur Rasyidin ada 4. Siapa saja itu sahabat Nabi yang melanjutkan pemerintahan setelah Rasulullah? Kekhalifahan siapa yang pertama? Yaitu Abu Bakar. Ini pernah Ustaz sampaikan. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu tadi 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, di bulan Rabiul Awal ini kita perlu memperbanyak sholawat. Apakah kalian semuanya suka dengan bersolawat? Sama-sama kita bersolawat. Salawat An-Nahdiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasyidu wa tuhammisu bihaqiqihya wa ilaidinil islam wa tuhammisu bihaqiqihya wa ilaidinil islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasyidu wa tuhammisu bihaqiqihya wa ilaidinil islam wa tuhammisu bihaqiqihya wa ilaidinil islam wa idari syairi ala tariqati jam'iyati nadatil ulama wa idari syairi ala tariqati jam'iyati nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi Allah 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 sambil langsur ala jam'iyah nadatul ulama li'ilai kalimatillah jam'iyah nadatul ulama li'ilai kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasyidu hamdisu bihaqiqihya wa ilaidinil islam wa tuhammisu bihaqiqihya wa ilaidinil islam. Oke. Selanjutnya ada sebuah kisah. Ya, perhatikan. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah masih kecil. Ya. Ketika Rasulullah saat dilahirkan, ya, ada paman Rasulullah. Ini orang yang sudah divonis oleh Allah akan masuk neraka. Ada di dalam Al-Quran namanya surat Abu Lahab. Siapa? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini ketika Rasulullah sudah besar, bahkan Rasulullah sudah menjadi nabi, ini Rasulullah dimusuhi
oleh Abu Lahab beserta dengan istrinya. Makanya dibadikan di dalam Al-Quran. Hafal surat Al-Lahab? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, itu diceritakan bahwasanya Abu Lahab bersama istrinya akan masuk neraka. Nah, suatu ketika pamannya ini yang akan masuk neraka ini, dulu ketika saat Rasulullah akan dilahirkan, dia mendengar berita akan Rasulullah dilahirkan. Rasulullah lahirnya hari apa? Rasulullah lahirnya hari bukan hari Jumat, hari Senin. Nah, Rasulullah lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul. Nah, pamannya tadi ketika Rasulullah itu mendengar bahwa Rasulullah akan dilahirkan, itu dia senang sekali. Ya, nah, senang sekali karena keponakannya akan lahir. Ya, keponakannya sudah lahir pada hari Senin. Ketika mendengar itu dia bergembira sekali. Walaupun kemudian nanti Rasulullah sudah menjadi nabi, mereka adalah pamannya itu Abu Lahab adalah orang yang memusuhi Rasulullah. Nah, ketika Abu Lahab itu mati, ya. Jadi Abu Lahab itu disiksa oleh Allah. Namun siksaan Allah itu dihentikan ketika pada hari Senin. Saking karena Abu Lahab tadi cinta kepada Rasulullah, ketika lahirnya itu dia senang, gembira. Jadi walaupun disiksa, tapi ketika hari Senin Allah tidak menyiksanya. Jadi dihentikan ketika saat hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab senang, gembira ketika lahirnya Rasulullah. Maka kita semuanya ketika menyambut lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal, kita harus senang dan gembira. Orang yang kafir, orang yang ingkar kepada dakwah Rasulullah saja itu bisa dihentikan siksanya pada hari Senin. Kemudian kita juga harus memperbanyak sholawat biar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali manfaat sholawat. Ya, ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Kalau ibadah yang lain itu bisa rusak kalau kita tidak ikhlas, berbuat riya, kita pamer ibadah kita seperti sholat misalnya, kita ceritakan kemana-mana kita banyak ibadahnya, maka ibadahnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau ibadah sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Maka untuk itu kita jadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah artinya kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai teladan yang baik, orang yang harus kita contoh akhlaknya. Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu penjelasannya tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, ya. Ustaz lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها سيئة الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها فيات الأبدان وديائها اللهم صل ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها عليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
بالقلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه